Baik, pagi ini kita akan membahas rancangan acak lengkap atau Completely Randomized Design. Dalam percobaan menggunakan rancangan acak lengkap ini, sebanyak n satuan percobaan diperlukan. Satuan-satuan percobaan tersebut diusahakan seseragam mungkin kondisinya, sehingga tidak ada sumber keragaman lain yang dapat dikendalikan. Setiap perlakuan harus secara acak dialokasikan ke beberapa satuan percobaan. Apabila perlakuan KI muncul NI kali dalam percobaan tersebut, biasanya NI disebut sebagai ulangan dari perlakuan KI. Mungkin beberapa buku menggunakan RI. Ya. Salah satu persyaratan penggunaan rancangan acak lengkap ini adalah satuan percobaan haruslah seseragam mungkin untuk mengurangi kesalahan. Jadi dalam situasi percobaan bagaimana persyaratan macam ini dapat dipenuhi? Dalam berbagai percobaan, mungkin terdapat banyak faktor tercakup yang keseragaman sempurnanya tidak akan didapatkan. Dapatkah peneliti melakukan sesuatu untuk meningkatkan derajat keseragaman? Nah, ini ya, makanya ya, kita harus sebagai peneliti misalnya harus mengusahakan satuan-satuan percobaan itu seseragam mungkin kalau rancangan acak lengkap yang akan kita gunakan. Jadi seorang peneliti harus menginginkan, misalnya seorang peneliti yang menginginkan penggunaan RAL, ini harus menguji terlebih dahulu semua faktor atau sumber keragaman yang mungkin menyebabkan satuan percobaan tersebut tidak seragam. Dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat guna mempertahankan kemungkinan satuan percobaan. Bila hal ini tidak dimungkinkan, peneliti harus mempertimbangkan untuk menggunakan rancangan percobaan lainnya. Jadi syaratnya harus satuan percobaannya sekali lagi yang fundamental adalah seseragam mungkin. Bagaimana keuntungan dan kerugian rancangan acak lengkap ini? Memiliki beberapa keuntungan, diantaranya keluasan. Artinya tidak ada pembatasan dalam hal banyaknya perlakuan ataupun banyaknya ulangan dalam perlakuan. Kemudahan dalam analisis, ya. Dalam berbagai rancangan, RAL sangatlah mudah untuk dianalisis, bahkan dengan ulangan tiap perlakuan yang tidak sama. Kemudian memberikan derajat bebas maksimum untuk pendugaan galat, galat percobaan khususnya ya. Hal ini penting khususnya untuk percobaan yang menggunakan jumlah satuan percobaan yang kecil atau percobaan-percobaan yang keragaman faktor luarnya besar. Sedangkan kerugian utama dari RAL adalah rancangan ini relatif tidak efisien bila ada rancangan percobaan lain yang lebih tepat. Hal ini bersumber dari fakta bahwa semua keragaman yang tidak kita ketahui tercakup dalam galat percobaan. Ya. Oke. Model rancangan percobaan untuk acak lengkap, ini model matematisnya ya, model statistik sebetulnya. Model statistiknya adalah bahwa respon yang kita amati akibat perlakuan ke I, pengamatan ke J, itu merupakan jadi komponennya adalah ini rata-rata keseluruhan, ini pengaruh perlakuan ke I, ini galat, ya, galat pengamatan ke J pada perlakuan ke I. Ya. Oke. Penduga kuadrat terkecil kalau kita mau ingin tahu berapa sih nilai dugaan atau nilai estimasi dari masing-masing mu dan masing-masing tau ini, ya, dicari dengan cara meminimumkan dari jumlah kuadrat error atau jumlah kuadrat kesalahan. Ya. Karena error IJ ya, itu apa namanya sama dengan rata respon dikurangi rata-ratanya dikurangi pengaruh perlakuan ke I, jadi ini kita gantikan epsilon IJ-nya. Ya. Kita harus meminimumkan besaran ini terhadap mu kalau kita ingin mencari taksiran mu atau dugaan mu, estimasi mu, dan terhadap tau I kalau ingin mencari estimasi dari tau I. Ya. Dengan kalkulus kita bisa dapatkan bahwa turunan pertamanya terhadap apa namanya, ini ada apa namanya, ya, ini terhadap mu dan terhadap tau I, ya.
setelah kita samakan sama dengan 0, jangan lupa baik mu dan tau i-nya kita kasih tanda topi ya. Nah, sehingga melalui penyederhanaan kita dapatkan dua persamaan. Yang pertama n mu topi itu ditambah ri tau i topi sama dengan rata-rata. Sedangkan yang kedua ri mu topi tambah ri tau i topi sama dengan yi rata-rata. Nah, oke. Nah, dari dua, sebetulnya bukan dua persamaan ini karena i-nya ada sebanyak t, sebanyak ini t ya. Nah, ini berapa banyak nih ya? Dua macam persamaan ya, dua bentuk persamaan. Ini karena kalau masing-masing i kita masukkan ada sebanyak t persamaan. Oke. Nah, persamaan terakhir adalah persamaan normal untuk rancangan lengkap dasar. Tetapi t persamaan terakhir ya, dan persamaan sebelumnya membentuk sistem persamaan singular. Dengan kata lain, tak ada penyelesaian atau tak ada jawaban yang unik. Oleh karenanya, perlu adanya kendala. Kendala tersebut adalah, jadi jumlah ri tau i topi itu untuk semua i dari 1 sampai t sama dengan 0. Nah, dengan kendala tersebut, penduga kuadrat terkecil bagi mu dan tau i masing-masing berturut-turut adalah seperti ini. Jadi, taksiran rata-rata estimasi mu ini ya, taksiran rata-rata populasinya atau estimasi mu ini sama dengan rata-rata sampelnya. Sedangkan taksiran tau i itu selisih antara rata-rata perlakuan ke i dengan rata-rata keseluruhan. Nah, bukan sampel ya, taksirannya. Nah, asumsi dalam rancangan lengkap. Yang pertama bahwa mu-nya, konstantanya itu adalah konstanta tetap sama untuk semua perlakuan pengamatan. Yang kedua, errornya berdistribusi normal, saling bebas dengan nilai tengah 0 dan dengan varian atau ragam sigma kuadrat epsilon. Sigma kuadrat epsilon adalah sebuah bilangan positif. Ya. Untuk modal tetap, semua tau adalah konstanta tetap yang memenuhi persyaratan tadi. Ya. Ri tambah tau i dari 1 sampai t sama dengan 0. Ya. Sedangkan untuk model acak, semua tau berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat tau. Ya. Dan semua tau dan epsilon juga menyebar saling bebas. Nah, asumsi yang kedua dapat diperinci menjadi normalitas dan kehomogen ragam dari populasi perlakuan. Makanya sering kita menguji asumsi normalitas dan kehomogenan ragam ya, dari perlakuan khususnya untuk menganalisis agar asumsi real itu terpenuhi. Bila asumsi dilanggar atau tidak dapat dipenuhi, kita harus mencari analisis lain, seperti teknik statistik non-parametrik, atau mungkin transformasi dulu ya, transformasi datanya dulu, sehingga asumsinya dipenuhi dengan berbagai cara asumsi. Kalau memang sudah tidak didapatkan, mungkin kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Adapun rumus jumlah kuadrat untuk semua komponen perlakuannya adalah seperti ini. Ya. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat. Ya. Ini derajat bebasnya. Ini kita asumsikan pertama kali kalau ulangannya sama. Jadi modelnya model seimbang, ya. Balance, model balance. Ya. Model balance. Kalau yang tidak seimbang, nah kita harus nanti sesuaikan. Tidak, ini rumusnya tidak begini. Ini kan ini yang seimbang ya. Oke. Nah, bagaimana inferensianya? Inferensia untuk model tetap, ya, hipotesis 0 yang diuji, ya, itu membandingkan apakah rata-rata akibat perlakuan 1, akibat perlakuan 2, akibat perlakuan T itu sama atau tidak. Ya. Hipotesis 0 mengatakan semua rata-rata itu sama. Tandingannya mengatakan tandingan itu negasi dari ini. Paling tidak ada sedikit. Paling sedikit ada 1. Ya. Rata-rata populasi ke I yang tidak sama dengan rata-rata populasi ke J. I tidak sama dengan J ya. Paling sedikit 1, beda semua bisa saja kan, paling sedikit 1.
Nah, notasi ini bisa digantikan dengan notasi pengaruh perlakuannya. Kalau ini dalam hipotesis nolnya menggunakan notasi pengaruh perlakuannya yang sama. Ini yang diuji pengaruh perlakuan rata-ratanya akibat pengaruh perlakuan yang sama. Ya. Oke. Nah, sedangkan untuk inferensi model acak, hipotesis nol hipotesis yang berkaitan dengan varian dari perlakuan itu. Hipotesis nol mengatakan varian perlakuannya nol. Nah, sebetulnya kalau varian perlakuannya nol itu secara implisit hampir mirip dengan semua perlakuannya sama. Ya, semua perlakuan mempunyai pengaruh yang sama. Hanya statementnya saja di sini berkaitan dengan variasi. Ya, ya, berkaitan dengan variasi. Ya bisa variannya yang sama, variannya yang sama. Ya, bisa saja rata-ratanya bisa berimplikasi rata-ratanya sama, bisa tidak. Yang jelas distribusi dari masing-masing perlakuan itu dari yang terkecil sampai terbesarnya kira-kira memiliki keragaman yang sama. Ya. Hipotesis tandingannya tidak sama, lebih besar dari 0. Ya. Kita tidak mungkin menggunakan hipotesis 1 ini tidak sama dengan karena varian itu tidak ada yang negatif. Jadi varian itu 0 atau positif. 0 apabila semua datanya sama. Ya. Nah, kemudian kalau begitu yang kita cari setelah menguji ini, setelah menguji apakah varian itu sama dengan 0 atau tidak, misalnya kalau H0 ditolak, berarti variannya yang kita cari. Oke, varian kita cari. Nah, varian varian galatnya itu taksirannya sama dengan kuadrat tengah galat. Sedangkan varian dari perlakuannya dicari dengan menggunakan selisih antara ini. Antara kuadrat tengah perlakuan dikurangi kuadrat tengah galatnya, kemudian dibagi R0. Di mana R0-nya adalah ini. Ini untuk mengantisipasi kalau ulangannya tidak sama. Di sini ulangannya menggunakan RI. Ya. Untuk ulangan dari taraf perlakuan ke I. Ya. Atau perlakuan ke I. Oke. Nah, sedangkan selang kepercayaannya, kalau kita ingin, kalau di sini hanya taksiran satu nilai saja, taksiran satu nilai, estimasi titik saja, kalau estimasi dalam bentuk intervalnya seperti ini. Ya. Ini bahwa nilai varian error sesungguhnya itu, ya, kita yakin 100 kali 1 man alfa persen bahwa varian errornya terletak di antara dua nilai ini. Ini distribusi Chi kuadrat ya. Distribusi Chi kuadrat. Nah ini apa namanya? Kita menggunakan notasi di buku yang bisa saja buku satu dan buku yang lainnya berbeda. Yang jelas nilai Chi kuadrat yang di sini itu nilai yang sebelah kanan, ya, nilai yang sebelah kanan. Sehingga kalau dibagi dengan bilangan yang lebih besar, dia akan sebelah kiri. Ya. Sedangkan ini yang nilai Chi kuadrat yang di sebelah kiri, ya, alfa per 2. Jadi kumulatifnya ini menggunakan rumus kumulatif. Ya. Demikian juga, oke. Kalau di sini derajat bebas Chi kuadratnya n dikurang t. Sedangkan kalau untuk Chi kuadrat taunya sigma atau keragaman dari pengaruh perlakuannya ini, nah nu-nya derajat bebasnya ini rumusnya, ya. Rumusnya ini, ya. Nah, kadang dalam penelitian kita menggunakan apa yang disebut dengan rancangan acak lengkap dengan anak contoh. Jadi, bila satu gugus perlakuan dianalisis pada tiap satuan percobaan, tidak memperdulikan berapa besarnya satuan percobaan, kita gunakan rancangan acak lengkap dasar, ya. Bila beberapa anak gugus dipilih secara acak pada setiap satuan percobaan, maka kita gunakan apa yang disebut dengan rancangan acak lengkap dengan anak contoh. Jadi kalau satu satuan percobaan itu diamati hanya satu nilai, itu rancangan acak lengkap biasa. Tapi kalau satuan percobaan itu diamati beberapa, kita menggunakan apa yang disebut dengan rancangan acak lengkap dengan anak contoh, dengan subsampling. Sehingga modelnya ada modifikasi. Tentunya ada modifikasi ya. Modelnya ada modifikasi ini. Ya. Ada komponen deltanya. Ya. Oke. Nah,
sumber keragamannya juga apa namanya bertambah. Ada Galat sampling. Selain Galat percobaan, ada Galat sampling. Galat karena pengambilan sampel. Ya. Ini rumus jumlah kuadratnya. Ini nilai harapan kuadrat tengah. Kalau pengaruhnya tetap, ini kalau pengaruhnya acak. Ya. Oke, jadi nanti lihat ini ini sebagai apa namanya pedoman untuk menguji f kuadrat tengah apa dibagi kuadrat tengah apa ya. Jadi kalau kita lihat ini seperti hierarki. Untuk menguji galat percobaan kita bandingkan dengan kuadrat tengah galat percobaan terhadap galat tengah sampling. Untuk menguji perlakuan kalau kita bandingkan yang mirip kecuali yang paling belakang adalah nilai harapan kuadrat tengah galat percobaan. Jadi kuadrat tengah perlakuan nanti dibagi kuadrat tengah galat percobaan. Oke. Oke. Nah, rancangan acak lengkap dengan anak contoh itu ada yang ulangan sama, ini ulangan sama, ada ulangan tak sama. Ulangan tak sama, bisa saja tak sama ya. Nah, jadi nanti ada sedikit perbedaan, ya, perbedaan formula di sini ya di dalam perhitungan ya. Jadi kita lihat saja ini domainnya jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat. Ini ada karena ulangnya nggak sama, karena ulangnya sama, jadi rumusnya agak lebih jelimet di sini ya. Oke, notasinya. Nanti saya berikan contoh perhitungannya. Nah, yang di sini kalau apa C1 C2 sama dengan S, C1 sama C3 sama dengan S ya. C2-nya ini ya, C2-nya ini. Untuk kasus 2 dan 3, ini ada 3 kasus ya. Di kasus itu, kasus pertama jumlah satuan percobaan tiap perlakuan tidak sama, tetapi jumlah satuan penarikan contoh tiap satuan percobaan sama. Kasus kedua, jumlah satuan percobaan tiap perlakuan sama, tetapi jumlah satuan penarikan contoh tiap satuan percobaan tidak sama. Kasus ketiga, baik jumlah satuan percobaan tiap perlakuan maupun tiap satuan contoh tiap satuan percobaan tidak sama. Ya. Oke. Itu kasusnya 1 2 3. Nah, jadi untuk kasus 1 itu menggunakan ini bentuk umumnya C1 C3-nya itu C2-nya ini rumusnya. Untuk kasus 2 dan 3 menggunakan rumus ini. C1-nya ini, C2-nya ini, C3-nya ini ya. Oke. Nah, untuk itu karena dimungkinkan di sini ini C1, ini C3, ini C2 ya. Kalau galat percobaannya sih gampang, tinggal dibagi kuadrat tengah galat percobaan dibagi kuadrat tengah galat sampling. Tapi untuk menguji perlakuan kita harus lihat dulu C1, C2, C3-nya berapa ya. Sehingga harus menggunakan alat bantu ya di sini kalau dengan istilahnya prosedur Satterthwaite ya. Prosedur Satterthwaite. Jadi untuk menguji uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan adalah seperti yang biasa digunakan atau dipakai dalam kebanyakan analisis keragaman C1 sama C3. Tetapi untuk 2 dan 3 tidak ada uji yang pasti guna menguji perbedaan pengaruh perlakuan. Ya. Jadi prosedur Satterthwaite ini ya, digunakan untuk mendekati uji tersebut. Jadi kita cari dulu kuadrat tengah galat percobaan sintetis. Jadi sintetis atau dummy terserah apapun namanya ya. Yang mempunyai nilai harapan kuadrat tengah sigma kuadrat delta C1 sigma kuadrat epsilon. Kenapa? Yang dekat dengan ini. Yang dekat dengan ini ya. Ya, jadi biar sama dengan ini ya. Caranya misalnya M. Jadi kita buat kombinasi linear ya. Jadi M itu C1 per C3 kali kuadrat tengah galat perlakuan ditambah C1 dikurang 1 dikurang C1 per C3 kali kuadrat tengah galat sampling sehingga menghasilkan ini. Ya. Menghasilkan ini. Jadi M ya. Nah, derajat bebasnya ini M kuadrat dibagi rumus ini. Ya. Derajat bebas penyebutnya nanti kan kuadrat tengah perlakuan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah M ini ya kan, dibagi M ini dulu ya, dibagi M ini gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana menganalisis dengan Excel misalnya. Kita awali dengan rancangan acak lengkap ulangan sama ini ya, ulangan sama. Contohnya ini
kandungan asam askorbat buah peach ya. Semua pengukuran dikonversi ke dalam miligram per 100. Jadi pengukurannya ini dalam miligram per 100 gram buah peach ya. Oke, mungkin pertama kali kita agar mudah kita karena ini data dasarnya kita berikan nama data ini misalnya ini total peach ya, total peach ya. Maka kita juga bisa cari jumlah masing-masing peach ini jump peach ya, jump peach ini ingat ya ini total peach ini jump peach. Sehingga kalau kita cari derajat bebas di sini, derajat bebas total kita lihat count total peach ya, peach. Nah kalau benar biru ini ya, ini artinya data ini yang kita gunakan dikurang 1 ya. Kemudian kita copy aja dulu biar gampang ya, biar kita nggak ngetik berulang-ulang ya. Nah di sini varietas. Tadi apa di sini? Ya, di sini namanya jump peach. Nah ini diganti jump peach. Nah, jumlah peach. Nah, ini varietas ya, karena sama aja tulisnya ya. Oke, 2 kan? Nah, ini kebalik ini. Ini galat. Ini total ya. Nah, gitu. DB galat sama dengan DB total dikurang DB varietas. Nah, oke. Karena jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat sum SQ. Total pitch. Total pitch ya. Oke. Dikurang sum total pitch dalam kurung kuadrat dibagi karena yang belakang ini adalah faktor koreksinya count total pitch ya. Oke. Nah, ini jumlah kuadrat total. Bagaimana jumlah kuadrat varietas? Kopikan dulu sini terus diganti. Ini jump pitch. Nah, jump pitch ya. Biar yang belakang biar aja. Kemudian dibagi dengan ulangannya. Kita tahu ulangannya ini sama dengan buat dulu kurung buka kurung tutup. Kemudian count total pitch dibagi count jump pitch. Oke. Ini ulangannya. Oke. Nah, dan jumlah kuadrat galat itu selisihnya ya, selisihnya. Kalau mau kita rapikan 4 digit misalnya. Nah, oke, 4 digit ya. Selesai. Kuadrat tengah merupakan jumlah kuadrat dikurang dibagi derajat bebasnya. Samakan. Rumusnya 4 digit. Oke. Oke. Sedang F-nya kuadrat tengah varietas dibagi kuadrat tengah galat 332 ya. Nilai peluangnya sama dengan F titik dis ya. F titik dis F-nya berapa ya. Saya ulangi ya. Sama dengan F titik dis. Nah, F titik dis ini ada yang F titik dis saja, ada titik RT right tail ya. Kemudian nilai X-nya berapa, derajat bebas pembilang berapa, yaitu 2, derajat bebas penyebut 27 ya. Nilainya 9,4 kali 10 pangkat min 20. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Yang kecil sekali karena angka 9 itu setelah angka 0, nah setelah desimal itu setelah 20 digit, pada digit ke-20 itulah 9 ini ya baru tertulis ya. Nilainya sangat kecil sekali. Ini rancangan acak lengkap dengan ulangan sama. Nah, sebetulnya dalam apa namanya Excel ini juga punya add-ins ya. Kalau kita menggunakan add-ins yang NL ya. Data-data analisis gitu ya. Data analisis tadi kita cari ANOVA single factor di sini, ANOVA single factor. Kita klik OK. Nah, yang kita analisis adalah ini. Ini kalau mau bermalas-malasan kita atau kita sambil melihat bagaimana otomatis tawi manual kita dengan Excel ya. Nah, kita mau letakkan hasilnya di sini. Jadi hasilnya di sini.
Di mana? Di sini misalnya ya. Oke. Oke kan? Oke. Apakah sama dengan hasil kita? Kita lihat ya. Yang paling bawah ini ya. Yang paling bawah ini kita buat yang desimalnya 4 digit sama kan? Nah, oh, sorry. Nah, sama ya. 13, 16 dan sebagainya ini juga kita buat sama di sini. Oke. Sama kan 9,473 dan seterusnya ya. Nah, itu kalau kalau pakai pembelajaran ingin F hitung lebih besar dari F tabel, ini F tabelnya 3,35. Tapi kalau menggunakan P value ini sama nilainya. Oke, itu rancangan acak lengkap dengan ulangan sama ya. Bagaimana kalau rancangan acak lengkap dengan ulangan tak sama? Ini contoh datanya ya. Baca sendiri, ini seorang psikolog mempelajari pengaruh suara pada pola tingkah laku monyet. Suara yang digunakan pada 4 tingkat intensitas yang berbeda sebanyak 6 monyet yang kira-kira seragam diajak untuk setiap taraf intensitas suara dan ditempatkan pada tiap kandang yang hanya berisi satu monyet dengan makanan. Ketika monyet menyentuh makanan, terdengar suara dan waktu dalam detik hingga monyet menyentuh makanan lagi direkam dengan seperti data berikut. Ulangan menjadi tak sama karena terjadi gagalnya peralatan ya untuk berfungsi. Jadi datanya ini ya, datanya ini. Oke, hampir sama seperti tadi, hanya ada langkah-langkah yang kita harus mencarinya seperti ini. Oke, kita definisikan ini total intensitas ini ya, namanya total intensitas. Nah, kalau ulangan nggak sama tidak bisa seperti tadi. Ya, kita harus mencari bantuan sini ya, yaitu yang disebut dengan jumlah. Nih, jumlah ini ya. Dan banyaknya data. Nah, masing-masing ini banyak sampel, count ya. Ini jumlah, ini varian. Ini yang pertama varian digunakan untuk melihat oh kira-kira variannya sama apa enggak untuk tiap perlakuan. Nah, ini yang terbesarnya 1,6, yang terkecilnya 0,3, mungkin masih 5 oke lah, masih bisa dikatakan sama variannya ya. Nah, kemudian ada data yang kita perlukan nilainya seperti ini. Jadi masing-masing jumlah ini dikuadratkan, ya. Kemudian dibagi dengan banyak sampel, ya. 252, 2017 ya. Kemudian ini kita kopikan ke kanan. Ya. Ini nanti yang akan kita pakai di dalam perhitungan jumlah kuadrat, ya. Perhitungan jumlah kuadrat intensitas, ya. Oke. Sekarang derajat bebas total. Ini count ini tadi berapa? Kalau lupa sorot aja begini, ya. Oh, count total intensitas kurang 1 ya. Oke, 19. Ini count banyaknya data ini, intensitas kan. Ini kan kita tahu ini count banyak data ini 4, kurang 1, 3 ya. Nah, sedang galat selisih antara dB total dengan dB intensitas ya. Galat. Sekarang jumlah kuadrat total seperti tadi. Sama dengan sum SQ. Sum SQ total intensitas ya. Sorry. Total intensitas ya, dikurangi sum total intensitas yang dikuadratkan dibagi count total intensitas, sorry. Count total intensitas. Oke, jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat kita kopikan dulu. Jumlah kuadrat intensitas itu, nah ini salah, yang depan ini kita ganti. Kalau belakangnya sih tetap ya. Yang belakang ini kita ganti dengan sum saja. Sum apa? Sum ini tadi. Sum ini ya. Itu jumlah kuadrat intensitas. Jumlah kuadrat galat selisihnya. Selisih antara jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat intensitas. Oke. 3 digit. Oke, digit aja ya. Oke. Nah, selanjutnya sama, selanjutnya. Jumlah kuadrat tengah, jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kopikan ke bawah. Ya. Oke. F hitung sama dengan kuadrat tengah intensitas dibagi kuadrat tengah galat. Oke.
Nilai peluang sama dengan F titik JIS titik RT. Oke, kalau Microsoft Excel-nya yang lama, saya kira nggak ada RT ya, cuma FDIS saja ya. FDIS ini, argumen pertama, argumen kedua, derajat bebas 9, 3, argumen ketiga, derajat bebas penyebut. Nilai peluangnya 1,94. E pangkat 10 pangkat 9, min ya. Jadi 1,94 kali 10 pangkat min 9. Ya. Sangat-sangat kecil. Oke? Oke. Nah, sedangkan ini contoh rancangan acak lengkap dengan anak contoh ulangan sama. Ya. Yang ulangan sama. Ini contohnya. Jadi ceritanya peneliti sedang meneliti 3 macam pelapisan elektroplating ya. 18 spesimen yang semuanya seragam dalam hal ukuran dan ketebalan digunakan untuk percobaan. 18 ya. 18. Ini 6, 3, 6, 6, 6 ya. Oke. Sebanyak 6 spesimen dialokasikan secara acak untuk tiap proses. Setelah selesai proses pelapisan, setiap spesimen diukur ketebalannya pada 3 tempat yang berbeda secara acak. Hasilnya dalam milimeter adalah sebagai berikut ya. Jadi ini pengamatan pertama, kedua, ketiga. Jadi ada 3 pengamatan ya untuk setiap spesimen ya. Prosesnya 1, 2, 3 ya. Nah, jadi sumber keragamannya ada proses, ada galat percobaan, galat penelitian sampel, total ya. Kita namakan ini array-nya electroplating ya. Kita perlu untuk menghitung jumlah kuadrat galat percobaan itu total ini total gitu ya. Untuk tiap proses total ini berapa ya. Jadi kalau kita lihat ini total ini ya. Jadi kita namakan jumlah atau sub jumlah ini namanya spekprop, spesimen proses. Spesimen 1 proses 1, spesimen 3 proses 3 gitu ya. Namanya spekprop yang akan kita gunakan dalam perhitungan di sini. Nah, kemudian di sini ini total proses 1, proses 2, proses 3 ya. Sehingga kita namakan di sini proses ya. Jadi ingat ya. Jadi di sini cara menghitung jumlah kuadrat totalnya lihat. Sum square electroplating dikurang sum electroplating dikuadratkan dibagi count electroplating. Sama seperti itu. Untuk proses ya. Sum square proses, nah proses itu ini yang biru ini ya. Dibagi, kita tahu bahwa masing-masing proses ini ulangannya 18. 18 itu dari keseluruhan ini dibagi 3. Kebetulan kan sama ini, balance ya. Sama, ulangannya sama. Jadi caranya seperti itu. Sedang yang di belakang ini rumusnya sama dengan itu. Karena ini faktor koreksi. Pengurangnya ini faktor koreksi ya. Oke. Untuk galat percobaan ya. Galat percobaan, lihat nih. Rumusnya sum square spekprop. Jadi menggunakan ini ya, spekprop ini. Ya. Oke? Ya. Dibagi dengan ulangannya ini, dikurangi sum square proses dibagi sum square proses dibagi ulangannya juga. Nah, ulangannya tadi hati-hati apa namanya? Tolong dilihat nanti rumus di tayangan PowerPoint tadi ya. Yang ini sama aja. Ini adalah selisih antara jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat proses dengan jumlah kuadrat galat percobaan ya, selisihnya. Selanjutnya proses selanjutnya sama. Kuadrat tengah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas dan sebagainya ya. Nah, di sini oke, sama ya. Kalau dengan anak contoh, nah, anak contoh ya. Nah, ini caranya ini dengan anak contoh tapi masih ulangannya sama ini ya. Ininya sama ya. Belum semesi kalau masing-masing penarikan contohnya beda-beda ya. Dengan anak contoh ulangan tak sama, ukuran samplingnya sama ya. Oke.
Jadi sama seperti tadi caranya, ini dicari apa namanya jumlahnya ini sesuai dengan datanya ya. Jadi jumlah menyamping ini misalnya dari mana 7,1 itu ini ya. 7,1 kan. Jadi kalau kita tekan F2 itu jumlah dari dua data itu ya. Nah, kemudian di sini untuk simulatornya, simulator. Jadi dari mana simulator? Simulator 1 ya bisa aja sih sebetulnya begini ya. Ini jumlahnya berapa? 68,4 ya. Dari 16 pengamatan, dari 10 pengamatan yang kedua ya. Dari 14 di sini. 12 ini kebetulan masih sama dalam hal samplingnya, ukuran samplingnya sama ya. Ini contohnya nanti bisa lihat bagaimana menghitung jumlah kuadrat itu ya, jumlah kuadratnya sama aja caranya ya. Mungkin agak sedikit berbeda, ini menggunakan faktor koreksi dulu. Saya buat nama di sini faktor koreksi dulu ya. Faktor koreksi sama dengan sum dari stimulator yang dikuadratkan dibagi banyak stimulator. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Nah, bila ada pertanyaan, tolong diberikan di komen atau dijabri saya ke sigit.nugroho1960@gmail.com. Terima kasih.